Coba besar di sini video ini saya akan bahas inilah wanita dengan bounty tertinggi di serial One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kaos dengan desain Roger, S, Shirohige, Luffy, dan yang lain-lainnya, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video dan dapatkan cashback menarik dengan pembelian melalui Tokopedia. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih top 10 atau 10 urutan terbaik di serial One Piece. Wah, udah lama banget nih kita nggak masuk ke sesi ini. Dan karena sudah cukup banyak juga nih wanita-wanita luar biasa dengan bounty yang sangat tinggi di serial ini. Makanya akan saya urutkan ke 10 wanita dengan bounty tertinggi. Yang pastinya berisi teteh-teteh dan tante-tante favorit kita semua. Serta jangan lupa juga ada penutup luar biasa yang mind blowing banget di akhir video ini. Yohoho. Oh iya, sebelum itu saya memberitahu, saya mengambil semua ini berdasarkan fakta yang ada ya, yang berarti angka-angka dari bounty ini sudah konfirmasi secara langsung dari ceritanya, bisa dari manga, SBS, ataupun Fifth Record, dan bukan angka karangan atau perkiraan saya doang. Oke lah, kita akan mulai dari peringkat yang ke-10. Dimana peringkat ke-10 ini diisi oleh teteh favorit kita semua, yaitu Teteh Nami Chuan. Ya, sang kucing pencuri alias navigator kita ini mempunyai bounty tertinggi ke-10 di serial One Piece dengan bounty di angka 66 juta berry. Ya, sebenarnya mengenai kemampuannya sendiri sih dia bukan tipe petarung murni karena ya dia ini seorang navigator, Pak. Tapi dengan akhir-akhir ini kelima taknya merge dengan Zeus, wah ini sih pasti bakal jadi power up yang luar biasa buat teteh kita. Nah, kira-kira berapa ya bounty-nya setelah beres perang Wano Kune ini? Mungkin gak ya jadi 216 juta berry. Nah, lanjut, peringkat ke-9 adalah ibu dari tante favorit kita, yaitu Nico Olvia. Ya, dia bukanlah seorang petarung seperti orang-orang lain yang mendapatkan bounty. Mungkin yang lain ini mempunyai kekuatan yang luar biasa lah di dalam dirinya itu, tapi lagi-lagi yang perlu kalian ingat terkait bounty ini adalah bukan hal yang kita jadikan sebagai patokan seberapa kuat orang tersebut di serial One Piece. Melainkan bounty ini dibuat dengan parameter seberapa berbahayanya orang tersebut terhadap pemerintahan dunia. Yang tentu saja faktornya banyak banget lah, mulai dari kekuatan yang biasa kita jadikan acuan utama, lalu juga pengetahuan atau knowledge dan banyak lagi. Dimana untuk Nico Olvia ini jelaslah karena pengetahuannya itu dia mendapatkan bounty yang tinggi. Dia ini dapat menerjemahkan Poneglyph yang menjadi hal tabu bagi pemerintah dunia. Dan itu membuatnya mendapatkan bounty sebesar 79 juta berry. Wah, dari dulu nih saya pingin banget bahas teori Olvia masih hidup tapi nggak sempat mulu. Wah, sorry ya guys. Lanjut peringkat ke-8 dan ini adalah tante terbaik terfavorit terluar biasa alias tante buah hancok. Ya, benarlah tante super cantik ini mempunyai bounty di angka 80 juta berry. Bounty yang dia miliki ini sudah lama sekali dibekukan karena dia menjadi bagian si Chichibukai. Dia pun mendapatkan bounty ini dari perjalanan pertamanya saja, dan dia langsung dicap dengan angka yang sebesar itu di usia mudanya. Dan karena hal itu, dia mendapatkan tawaran langsung oleh pemerintahan dunia untuk menjadi Shichibukai. Sejujurnya, Hancock ini salah satu karakter yang sangat underrated sekali. Karena dengan bounty yang mungkin cuma segitu, dan jarang juga dia ini terlihat bertarung, jadi banyak yang tidak menobatkan sebagai Shichibukai yang patut diperhitungkan lah. Tapi dengan Oda yang masih merahasiakan kemampuan penuhnya, padahal Hancock ini sudah dimunculkan jauh-jauh sekali di serial One Piece. Yang pasti Oda ini merencanakan hal yang luar biasa untuk tante terbaik kita. Jelaslah kita semua ingin melihat seberapa kuat Hancock yang waduh kemampuannya pasti jauh di atas bounty-nya ini. Mungkin bisa 10 kali lipat dibandingkan bounty-nya.
Lanjut, peringkat ketujuh diisi oleh tante kita. Ini dia, baru Tante Robin Chuan. Ya, Nico Robin, si anak iblis ini mempunyai bounty tertinggi ketujuh dengan angka 130 juta berry. Itu pun kenaikan yang didapatkan setelah insiden Dressrosa yang awalnya di 80 juta berry. Lagi-lagi hal yang saya sendiri sangat curiga nih. Kenapa pemerintahan dunia tidak menganggap Nico Robin sangat serius? Padahal Yonko yang lain saja mengincar Nico Robin ini dari Big Mom lalu juga Kaido. Dan seperti kata-kata Inu dahulu juga, dia pasti akan diincar oleh orang-orang terkuat di dunia ini. Tapi aneh sekali, bounty-nya hanya 130 juta berry saja. Padahal dia dapat membaca poneglyph dan bahkan diincar juga sebelumnya oleh CP9 untuk dapat membangkitkan Ancient Weapon. Ini sih sudah sangat aneh sekali. Apa mungkin pemerintahan dunia menutupi segala hal terkait Nico Robin ini? Ya, mengenai bounty asli dari Nico Robin sebenarnya pernah saya bahas di video ini sih. Lanjut ke peringkat ke-6, dan ini diisi oleh satu-satunya supernova wanita kita, yaitu Jewelry Bonney. Hal yang cukup mencurigakan adalah dia dihargai setinggi ini apakah karena dia sangat kuat nih dengan kemampuan buah iblisnya yang menurut saya sangat luar biasa, atau karena ada hubungannya dengan kerajaan Sorbet yang seperti kata-kata Akainu juga, bahwa dia ini sudah lama dicari. Serta ketika dia berubah menjadi tua dan dianggap sebagai Ratu Dowager oleh orang-orang di Marih Joyce. Mungkinkah bounty yang didapatkan ini berhubungan dengan masa lalunya? Dan dia mendapatkan bounty di angka 140 juta berry. Nah, mengenai hubungan dan masa lalu Bonney ini pernah saya bahas langsung di video yang lain ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke top 5 dari bounty tertinggi untuk para wanita, di mana peringkat kelima ini diisi oleh teteh kita yang lain alias Teteh Ulti Chuan. Ya, setelah baru-baru saja diberitahu oleh Oda Sensei seluruh bounty dari grup Kaido ini melalui free card-nya. Dimana untuk hal ini sudah saya bahas lengkap di video free card khusus yang bisa kalian cek langsung. Dan ternyata bounty dari para Tobiropo ini bisa terbilang cukup tinggi sekali. Cukup tinggi sekali, aneh ya, berarti sangat tinggi sekali. Ulti di angka 400 juta berry. Sebenarnya masuk akal sih dia mempunyai bounty yang sangat tinggi. Ulti ini mempunyai ketahanan yang luar biasa kuat. Bahkan bisa bertahan setelah menerima serangan Yamato lah, dihajar Nami berkali-kali dan dia pun dibuat lubang udara di perutnya oleh Big Mom. Tapi dia ini masih dapat bergerak. Dia pula dikatakan dapat menggunakan Haki Ken Bunsoku dan Busosoku yang cukup mahir. Yang kita lihatlah ketika dia beradu dengan Luffy Senchou. Jadi angka 400 juta ya masih sangat oke sekali. Selanjutnya peringkat keempat diisi oleh pasukan revolusioner kita. Dan itu adalah Belo Betty. Dia mempunyai bounty sebesar 457 juta berry. Angka yang menurut saya sangat tinggi sekali nih. Lucu sih, sebenarnya dia ini berasal dari lautan yang katanya paling lemah, yaitu di East Blue, tapi punya bounty tertinggi dibandingkan para komandan revolusioner yang lain. Dimana jika dilihat kemampuannya ini sangat unik sekali sih. Dia ini cuma ngebuff sekitarnya dengan kibaran benderanya itu, alias sebagai support lah. Tapi entah apakah buffnya ini bisa berguna terhadap dirinya sendiri atau tidak. Ya tapi kalau yang di buff ini karakter sekelas Dragon sih ya tinggal diemin aja gak sih. Dragon nge-carry kita semua, anjos udah kayak anak gamer banget. Lanjut peringkat ketiga, asik udah masuk top 3 nih. Dimana untuk peringkat ketiga ini diisi oleh Tante Black Maria. Favorit pisan emang Tante Black Maria ini. Dimana Tante Black Maria mempunyai bounty yang terbilang sangat tinggi sekali, yaitu di 480 juta berry. Yang lagi-lagi saya pun sangat bingung kenapa dia bisa mendapatkan bounty yang sangat tinggi itu. Apa yang membuatnya pantas mendapatkan bounty seperti itu, walaupun dikatakan dia punya Ken Bunsoku dan Busosoku, tapi kita tidak melihatnya di pertarungannya melawan Nico Robin. Yang sejujurnya alasan Oda tidak memberitahu bounty dari para Tobiropo ini dalam manganya, dan malah memberitahunya di Vivre Card saja adalah sebuah langkah yang sangat baik menurut saya. Karena seperti yang kita tahu juga, yang saya bilang juga di awal, masih banyak dari kalian yang membuat patokan kuat tidaknya karakter itu diambil dari angka bounty-nya saja. Padahal tidak hanya itu.
Bayangkan jika Oda sudah memberitahu angka bounty pada mereka dari awal pertarungannya. Robin di angka 130 juta berry melawan Black Maria 480 juta berry. Ini sudah sangat jauh sekali. Jinbei di 438 juta berry melawan Wushu di 546 juta berry. Tapi Jinbei ini bisa dibilang menang mudah banget lah melawan Wushu itu. Dan bahkan Sasaki di angka 470 juta berry saja, dia melawan Frankie yang hanya 94 juta berry. Ini sebenarnya bisa kita bilang itu kemenangan yang cukup mudah buat Frankie. Karena dia tidak terluka cukup parah lah dan bahkan masih bisa bertarung lagi setelahnya. Ingat, untuk Shogun Frankie ini jelaslah itu bagian dari pertarungan atau kemampuan milik Frankie. Buat yang masih pada bilang nih, licik banget Frankie make robot dan bukan dirinya langsung. Waduh, biasanya nih orang-orang kayak gini sering misahin antara user dan buah iblis. Ya biasanya kayak gini haki only banget lah. Dimana pengguna buah iblis paling lemah tapi untuk haki user yang terbaik. Malah dijawab langsung oleh Oda Sensei. Di pertarungan Sasaki versus Frankie ini terbukti bahkan sains dan teknologi mengalahkan haki langsung. Dimana inilah yang saya bilang bahwa angka dari bounty ini tidaklah benar-benar berpengaruh atau menjadi acuan utama tentang seberapa kuat karakter. Ingatlah, angka ini tidak bisa dijadikan sebagai nilai anjay. Kayak jadi YouTuber banget ya, dimana 1 juta subscriber belum tentu value-nya sangat baik dibandingkan yang kecil. Waduh, mantap banget. Lanjut ke peringkat kedua. Ini diisi tidak lain dan tidak bukan oleh seorang komandan Yonkou, yaitu Komandan Manis Charlotte Smoothie. Dengan bounty di angka 932 juta berry. Hal yang menurut saya sangat wajar lah, dia ini komandan utama dari bajak laut di Yonkou. Tapi mungkin yang masih cukup aneh adalah Smoothie ini karakter yang bisa dibilang tidak berguna sepanjang arc Whole Cake Island. Ya nggak usah sebut lah komandan lain kayak Cracker dan Katakuri yang peran mereka luar biasa menghadang kapten kita secara langsung. Menurut saya, peran dari Oven, Daifuku, Mondeor dibanding Smoothie ini masih sangat baik. Ya, semoga full power dari Smoothie ini bisa kita lihat nanti lah ya. Dimana untuk peringkat 1 sudah jelas lah ya sang Yonkou Big Mom Charlotte Lin. Dengan bounty di angka 4.388 juta berry. Hal yang sejujurnya tidak mengagetkan. Big Mom termasuk salah satu karakter yang belum pernah terlihat terluka selama cerita One Piece ini berjalan. Bahkan di Onigashima pun serangan-serangan kepadanya ini tidak ada yang masuk. Dia terlihat terluka hanya ketika foto Mother Carmel rusak saja. Benar-benar monster sejak lahir lah untuk Big Mom ini. Nah, belum selesai nih. Masih ada satu karakter lagi dengan bounty yang paling tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya ini. Dan itu adalah Lord kita semua, alias Lord The Adan, anjay alias Dadan. Dimana Oda ini mengambil nama Dadan diambil dari Da Dawn, anjay. Alias dialah sang pendatang fajar dunia One Piece dengan bounty tak terhingga. Waduh, anjos banget gak tuh? Nah jadi itulah untuk urutan 10 bounty tertinggi versi wanita di serial One Piece. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Siapa sih wanita yang kalian favorit di One Piece ini? Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devima pamit and I'll see you guys next time.